Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema baut kecil namun memiliki arti yang besar. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mohon berkat yang daripada Tuhan. Berkati hati kami supaya
Hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, tanah yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar kebenaran firman-Mu boleh bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah yang baik untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ketiga. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sahabat Morning Grace, ada sebuah cerita. Di lambung sebuah kapal yang besar, di sana tersembunyi ribuan baut kecil yang bahkan mungkin tidak pernah terlihat oleh penumpang maupun juga oleh awak kapal. Namun, justru baut-baut kecil inilah yang memegang peranan penting. Kenapa? Karena mereka menahan lempengan-lempengan baja agar kapal tetap utuh, agar kapal tetap kuat. Supaya apa? Supaya kapal mampu menghadapi gelombang samudra yang dahsyat. Suatu hari, ketika kapal melintasi samudra Hindia yang ganas, satu baut kecil terancam lepas. Angin dan ombak menghantam kapal yang hebat itu. Baut yang kecil itu mulai goyah. Baut itu nyaris kehilangan pegangan. Tapi saat itu juga terdengar teriakan dari baut-baut yang lain. Awas, berpeganglah erat-erat. Jika kamu lepas, maka kami juga akan lepas. Dukungan itu menjalar dari baut ke lempengan baja, dari lempengan baja ke struktur kapal, bahkan ke seluruh bagian kapal. Mereka semua memberi semangat, kami butuh kamu. Jika kamu jatuh, kami semua ada di dalam bahaya. Sahabat Morning Grace, dengan kekuatan yang tersisa, baut kecil itu berusaha untuk bertahan. Dia yang kecil tidak lagi merasa kecil. Kenapa? Karena dia tahu perannya sangat besar. Dia sangat berperan bagi keselamatan kapal. Bahkan dia berperan untuk keselamatan seluruh penumpang kapal. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Kecil bukan berarti tidak penting. Renungan ini menggambarkan dengan indah bagaimana sesungguhnya kita semua, saudara dan saya, kita punya peranan yang penting di dalam tubuh Kristus. Kita punya peran yang penting dalam keluarga. Kita punya peran yang penting dalam komunitas, di tempat bekerja, di tempat kita studi. Seringkali kita merasa kecil. Seringkali kita merasa saya tidak diperhitungkan. Atau mungkin seringkali kita merasa tidak percaya diri karena kita tidak sepenting orang lain. Tetapi kebenarannya tanpa kita sadarilah bahwa ternyata tanpa kita akan ada sesuatu yang hilang. Di dalam dunia yang penuh dengan persaingan, mudah sekali untuk kita menyepelekan orang lain. Mudah sekali untuk kita menjatuhkan orang lain. Demi apa? Demi supaya saya, demi supaya aku ini terlihat lebih baik, terlihat lebih unggul daripada orang lain. Dan kita akan senang kalau orang lain gagal. Karena itu membuat kita merasa kita lebih baik dan lebih berhasil. Namun, di dalam terang kasih Kristus, gaya hidup yang demikian itu adalah benih kehancuran. Gaya hidup yang demikian itu bukanlah gaya hidup yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat,
Kita bukan lawan satu dengan yang lain, tetapi kita adalah bagian dari satu tubuh Kristus. Karena itu sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, demikian pula dengan Kristus. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Mari kita renungkan, apakah saya sering menganggap peran saya kecil, lalu saya menjadi minder atau merasa tidak berguna? Yang kedua, apakah saya senang ketika melihat ada orang lain jatuh? Atau sebaliknya, saya punya hati untuk mendukung, untuk menolong, untuk menguatkan orang lain yang saat ini sedang tidak percaya diri. Yang ketiga, di tempat saudara bekerja, di tempat saudara berkarya, di tempat saudara menempuh studi, dimanapun, di gereja, di rumah, apakah saya sudah menjadi baut kecil yang setia bertahan dan memperkuat satu dengan yang lain, atau saya justru melemahkan? Saudaraku, kita semua adalah baut-baut kecil dalam kapal besar kehidupan ini. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Jika ada satu yang lemah, jangan jatuhkan, tetapi kuatkan. Jangan biarkan kesombongan atau ego kita membuat kita lupa bahwa keutuhan sebuah kapal besar itu tergantung pada kerjasama dan bukan pada persaingan. Jadilah seperti baut kecil itu yang sadar bahwa dirinya penting dan yang mau bertahan demi kebaikan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Betapapun kami dengan segala potensi, kemampuan yang kami miliki, kami boleh melihat bahwa kami adalah pribadi yang sungguh berharga di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, dengan segala peran kami, Engkau yang menolong dan memampukan kami semua, agar kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai bagian dari tubuh Kristus dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Tolong kami semua supaya kami belajar untuk saling mendukung satu dengan yang lain dan bukan saling menjatuhkan. Ini doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan